Shalom saudara, mari bersama-sama kita lanjutkan seri dari True Freedom in Christ dengan topik Righteousness atau kebenaran part 2 oleh Pastor Ken Lex. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. In that last song, Seperti yang kita dengar di lagu terakhir tadi, he was a judgment magnet. Yesus itu adalah sebuah magnet yang menyedot, yang menarik semua penghakiman ke dalam dirinya. He drew your judgment to himself. Penghakiman atas saudara dia tarik kepada Your dirinya. judgment. Penghakiman atas saudara dia tarik. Penghakiman atas semua orang dia He tarik took ke the dalam dirinya. judgment for the sin of the world. Dan dia menjadi pribadi yang menanggung penghakiman atas dosa semua orang di seluruh dunia. And he cried out, "It is finished." Setelah itu dengan suara keras dia berseru, sudah selesai. Hallelujah. Haleluya. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Saudaraku, dialah anak domba Allah yang membawa pergi, menyingkirkan semua dosa yang ada pada semua orang. For those who believe in Jesus, Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus, the sin question has been dealt with. urusan dosa, masalah dosa itu sudah dituntaskan, sudah dibereskan. Amen. Amin. The subject is not now sin, it's righteousness. Jadi yang perlu kita perhatikan sekarang ini bukanlah soal dosa, tapi soal kebenaran kita. The Apostle Paul never once called a Christian a sinner. Perhatikan, Rasul Paulus tidak pernah satu kali pun tidak pernah menyebut orang Kristen sebagai orang berdosa. But saints, Tetapi dia sebut orang-orang kudus. those who are separated unto God. Yaitu orang-orang yang dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. He calls us righteous Rasul Paulus sebut kita orang benar. because our sin has been imputed to Jesus. Karena dosa kita seluruhnya sudah dibereskan, ditanggung oleh Yesus. Hallelujah. Haleluya. But secondly, Yang kedua, his righteousness has been imputed to us. kebenaran Yesus juga ditaruhkan ke dalam kita. Amen. Amin. His righteousness has been imputed to us. Kebenaran Yesus Kristus telah ditaruhkan, ditanamkan ke dalam kita. We need to understand righteousness. Jadi kita perlu mengerti tentang kebenaran. I was sharing with the leadership team yesterday Kemarin saya berbagi dengan tim leadership dari KBM that when I sometimes speak to pastors in Africa and other countries, bahwa kalau saya kadang-kadang bicara atau memberi seminar kepada para gembala sidang atau pendeta di Afrika, I say to them, you came here thinking you are fathers in the faith, saya bilang pada mereka, kalian datang ke sini dengan menganggap bahwa kalian adalah bapak-bapak rohani untuk banyak orang. but you are not even little children. Tapi kalian ini sebenarnya jangankan bapak, anak-anak pun belum sampai level itu. Because John says, I write to you little children because your sins have been forgiven you. Karena Rasul Yohanes bilang begini, aku menulis kepadamu anak-anak kecil karena dosa-dosamu sudah diampuni. And there are some pastors and leaders who still do not understand that. Dan masih ada cukup banyak pendeta-pendeta di Afrika sana itu yang tidak mengerti bahwa dosa mereka sudah diampuni. And so they're preaching sin consciousness to the people. Jadi waktu mereka khotbah kepada jemaat, yang diberitakan adalah kesadaran akan dosa. Amen. Ya, The Jews also did not understand righteousness. orang-orang Yahudi juga tidak mengerti soal kebenaran. Let's have a look at Romans 10 verses 2 and 3. Kita lihat Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma pasal 10 ayat 2 dan 3. Sorry, just verse 3. Verse 3. Oh, ayat 3 aja. Yeah, next verse. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan atau membangun kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amen. Ya. The Jews were ignorant of the righteousness of God. Jadi orang-orang Yahudi ini tidak mengenal, tidak mengerti, tidak tahu tentang kebenaran Allah. And try to establish their own righteousness. Dan karena tidak tahu akan adanya hal itu, mereka mencoba membangun kebenaran versi mereka sendiri. Based on the law. Yang didasarkan pada ketaatan hukum Taurat. They did not submit to the righteousness of God. Mereka tidak menundukkan diri mereka
kepada kebenaran Tuhan. And there are Christians like that. Dan ada banyak orang Kristen yang masih seperti ini. They're not submitting to the righteousness of God, which is by faith in Jesus Christ. Mereka tidak menundukkan diri kepada kebenaran Tuhan, kebenaran Allah yang dilakukan oleh iman kepada Yesus Kristus. And they're trying to establish their own righteousness based on their behavior. Sebaliknya mereka mencoba mendirikan kebenaran mereka sendiri berdasarkan perilaku mereka. Let me ask you the question. Izinkan saya bertanya pada saudara. By whose obedience are you righteous? Saudara ini jadi kebenaran atau jadi orang benar oleh ketaatan siapa? Yours or Jesus' Oleh obedience? ketaatan saudara atau oleh ketaatan Yesus? Jesus' obedience. Tentu saja oleh ketaatan Yesus. He was obedient unto death, even the death of the cross. Yesus itu taat sampai mati, bahkan sampai mati disalib. And by that obedience we are made righteous. Oleh ketaatan Yesus itulah kita menjadi benar. Let's look at Romans 5 verse 19. Roma 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang benar. Amen. Amin. By one man's obedience, many are made righteous. Jadi oleh ketaatan satu orang, maka semua orang telah menjadi orang benar. You cannot behave unto righteousness. You believe unto righteousness. Jadi saudara tidak bisa berperilaku sedemikian rupa supaya jadi benar. Tidak bisa. Amen. Yang saudara bisa adalah saudara mempercayai bahwa saudara adalah orang benar. Amen. Amin. He obeyed. Jadi Yesus yang taat, We believe. kita percaya We are righteous. bahwa kita jadi benar. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. You know, in the Old Testament, which is full of pictures of Jesus, Di perjanjian lama yang penuh dengan gambaran-gambaran tentang Yesus, if an Israelite sinned, he brought a lamb to the priest. kalau orang Israel waktu itu berbuat dosa, maka orang itu akan membawa seekor domba atau anak domba kepada imam A sacrifice for his sin. sebagai korban untuk dosa-dosanya. The moment he handed the lamb over to the priest, Begitu orang tersebut, orang berdosa tersebut menyerahkan dombanya kepada imam, the Israelite was no longer under investigation. maka orang Israel yang berdosa tersebut tidak lagi diperiksa dirinya, keberadaannya. It was the lamb that was inspected. Jadi imam akan memeriksa kesempurnaan dari anak domba yang dibawa orang itu. Is the lamb without spot and without blemish? Anak domba yang tanpa cacat, tanpa celah, That's what mattered. dan itulah yang penting. And if the lamb was without spot and without blemish, Jadi anak domba yang tanpa cacat dan tanpa celah itu, that lamb represented the Israelite. itulah yang melambangkan keberadaan dari orang berdosa tadi di hadapan Tuhan. When you believe in Jesus, Jadi ketika saudara percaya pada Yesus, you are no longer under investigation. Allah Bapa itu tidak lagi memeriksa saudara. It's the lamb. Yang diperiksa adalah anak dombanya. And Jesus was the lamb without spot and without blemish. Dan Yesus Kristus adalah anak domba yang tanpa cacat, tanpa celah bagi God kita. received the sacrifice of the Lamb of God. Dan Allah Bapa menerima korban dari anak domba Allah itu. Amen. Amin. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Because we need to understand there is a difference between innocence and righteousness. Karena kita perlu membedakan, mengerti perbedaan antara innocent itu lugu dengan kebenaran. Adam was innocent. Adam di Taman Eden dulu sebelum dia makan buah pengetahuan itu dia innocent, dia lugu When God created him. ketika Tuhan menciptakan dia. And you know the first thing we read that God did when he created Adam? Tahukah saudara, hal pertama yang kita baca ketika Allah menciptakan Adam, He blessed him. dia memberkati The Adam. Bible says, and he blessed him. Alkitab berkata, dan Allah memberkati
Dia. That's the heart of God. Itulah hatinya Tuhan. God yearns to bless us. Dia ingin sekali memberkati kita. Adam was blessed Adam diberkati oleh Tuhan because Adam was innocent. karena Adam lugu. But when Adam sinned, Tapi ketika Adam berbuat dosa, he was no longer innocent. dia bukan lagi lugu, He was guilty. dia bersalah. And he was not blessed, he was cursed. Dan dia tidak diberkati, dia dikutuk. And he went out from the presence of God. Dan dia keluar dari hadirat Tuhan. But we are not innocent. Tapi kita bukan lugu, We are righteous. kita benar. What's the difference? Apa bedanya lugu dengan benar? When an innocent man sins, his sin is imputed to him. Ketika orang yang lugu melakukan suatu dosa, maka dosanya itu diperhitungkan terhadap dia. But when a righteous man sins, Namun ketika orang benar berbuat dosa, his sin has been imputed to Jesus. dosanya diperhitungkan kepada Yesus. And he's still righteous. Orang yang bersangkutan tetap benar. Amen. Amin. Now it's important to understand that. Sangat penting untuk memahami hal ini. Because our righteousness is the basis for our acceptance by God and his blessing us. Karena kebenaran kita, status benar kita itu adalah dasar bagi penerimaan Allah terhadap kita dan dasar dari berkat-berkat yang Dia berikan curahkan kepada kita. We've already read that God does not impute sin to us. Kita sudah baca tadi bahwa Allah tidak memperhitungkan dosa-dosa kita kepada kita. We see it again in 2 Corinthians chapter 5 and verse 19. Kita lihat lagi dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Amen. Amin. God does not impute sin to the righteous. Jadi Allah tidak memperhitungkan dosa kepada orang benar. Tomorrow we're going to talk about the new covenant. Besok kita akan berbicara tentang ikatan perjanjian yang baru. Because many Christians have one foot in the old covenant and one foot in the new Karena covenant. banyak orang Kristen satu kakinya dijejakkan di ikatan perjanjian yang lama, satu kaki lagi di perjanjian yang baru. No wonder they're confused and have problems, eh? Ya, tidak heran mereka bingung karena menginjak But in kan the kaki new di covenant, dua perjanjian. the Bible says that the new covenant is based on better promises. Namun Alkitab menyatakan bahwa ikatan perjanjian yang baru itu didasarkan pada janji-janji yang lebih baik, dalam bahasa Indonesia lebih tinggi. Here's one of the better promises. Inilah janji-janji yang lebih baik itu. Under the old covenant, Di bawah sistem perjanjian yang lama, God says the soul that sins, it will die. Tuhan berkata, orang yang berbuat dosa, dia harus mati. That was the promise. If you sin, you will die. Itu janjinya, atau ikatan perjanjian, kontraknya. Kalau engkau berbuat dosa, engkau harus mati. But under the new covenant, Tapi di bawah perjanjian yang baru, in Hebrews 8 and verse 12, dalam Ibrani 8 ayat 12, this is what we read. ini yang kita baca. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, atau terhadap ketidakbenaran mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow. Wah, luar That's biasa. amazing. Luar biasa. God says he will remember our sins and iniquities no more. Tuhan berkata, aku tidak mau ingat lagi dosa dan kesalahan mereka. Does that mean God has a mental block out? Apakah di sini artinya Tuhan itu jadi pikun? No. Tidak. It means he will not remember them against us ever again. He will never Artinya mention them again. dia secara sengaja menolak untuk mengingat-ingat itu dan memperhitungkannya atas kita. So if someone is mentioning sin and condemnation in your mind, it's not God. Jadi kalau ada pribadi yang mengingatkan saudara terhadap dosa dan kesalahan saudara, itu pasti bukan Tuhan. It's not God. Pasti It's the bukan devil. Tuhan. He's the accuser of the brethren. Tapi iblis, karena dia adalah penuduh dari para saudara. Amen. Ya, Amen. amin. God said there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Karena Roma 8 ayat 1 Paulus berkata begini, tidak ada penghukuman It means bagi not orang yang ada now. dalam Kristus. It means not now, not ever, no way. Artinya no condemnation. tidak ada penghukuman itu sekarang, besok, dan sampai selanjutnya selama-lamanya. Hallelujah. Tidak ada penghukuman. Hallelujah. Haleluya. Now we're going to close with two pictures Kita akan akhiri sesi ini dengan dua gambaran of this truth illustrated. yang menggambarkan kebenaran ini. Remember, Abraham is our
example of Ingat, righteousness. Abraham adalah teladan kita tentang kebenaran kita di hadapan Tuhan. Look to him to understand righteousness. Perhatikan Abraham, teladan kita itu untuk memahami kebenaran. Amen? Ya, Some people ask me, why is the Old Testament so much longer than the New Testament? ada yang pernah bertanya begini pada saya, kenapa kitab perjanjian lama itu jauh lebih banyak, lebih panjang daripada perjanjian baru? And the answer is that the New Testament is a word book, but the Old Testament is a picture book. Jawabannya adalah karena perjanjian baru adalah buku atau kumpulan kitab berdasarkan firman, sedangkan yang perjanjian lama adalah buku yang berisi gambaran-gambaran, perumpamaan-perumpamaan, kiasan-kiasan tentang realitasnya. Amen? Ya. Every New Testament truth is illustrated in the Old Testament. Jadi setiap kebenaran di perjanjian baru digambarkan di perjanjian lama. But you need more pages for pictures. Tapi saudara perlu halaman yang lebih banyak karena ini penggambaran, ilustrasi, Amen? kiasan. Let's look at it. Mari kita lihat. I'm gonna ask our brother to read a passage, and then I'm gonna ask you 3 questions. Saya akan membaca buat saudara satu bagian firman Tuhan. So we're going to read from Genesis 12 verse 10 to the end. Kita akan baca Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Ya. Setelah saya membaca, nanti saudara boleh bertanya atau akan bisa ditanyakan ya. Kejadian 12 ayat 10 mulai. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan bahwa dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ya. And then we'll read chapter 13 verses 1 and 2. Next Lalu 2 verses. pasal 13 ayat 1 dan 2. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Amen. Amin. 3 questions. Ada 3 pertanyaan buat saudara. Number 1, Yang pertama, who sinned, Abraham or Pharaoh? siapa yang berbuat dosa? Abraham atau Firaun? Abraham. 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 Yang berbuat dosa. Whose house did God plague? Abraham's or Pharaoh's? Lalu rumah siapa yang ditulahi oleh Tuhan? Rumahnya Abraham atau rumahnya Firaun? Pharaoh. Firaun. Pharaoh. Who came out of the land with cattle and oxen and sheep and camels and male servants and female servants and gold and silver? Abraham or Pharaoh? Siapa yang keluar dari Mesir dengan membawa kambing domba, lembu, emas, perak, hamba, budak laki-laki dan budak perempuan? Abraham atau Firaun? Abraham. Abraham. Why? Kenapa? He was the one that sinned. Kan yang berbuat dosa itu Abraham. But God does not impute sin to the righteous. Tapi lihat di sini, Tuhan tidak memperhitungkan
dosa orang benar kepada orang benar. Amen. Amin. Now, am I saying that grace is a license to sin? Apakah dengan begini maksud saya adalah berbuat dosa saja dalam kasih karunia itu enak bisa berbuat dosa, begitu? No. Tidak. But do we sin? Tapi bukankah kita walaupun tidak punya izin kita berbuat dosa? Everyone sins. Ya semua orang berbuat dosa. And when we sin, Satan says to us, you are disqualified for the blessings of God. Waktu kita berbuat dosa, maka setan akan bilang pada kita, kamu sekarang menjadi tidak layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. But Abraham shows us he was not disqualified for the blessing of God. Tapi kisah Abraham ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak menjadi tidak layak ketika dia berbuat dosa di hadapan Tuhan. Because it's Jesus that qualifies us for every good thing. Karena Yesuslah yang membuat kita layak, berhak menerima segala perkara yang baik. Amen. Amin. I'm not saying it's okay to sin. Jadi saya sekali lagi tidak menganjurkan orang untuk berbuat dosa. There are always consequences for sin. Perbuatan dosa selalu ada akibatnya yang tidak enak. But that's not the judgment of God. Tapi itu bukan penghakiman dari Tuhan atas orang God has tersebut. already judged your sin on Jesus. Karena dosa saudara dan saya sudah dihakimi oleh Allah di tubuhnya Yesus di kayu salib. You play with fire, you will get burned. Namun kalau seorang saudara taruh tangan di api, pasti melepuh tangannya. But God's still going to bless you Namun Tuhan tetap akan berkati saudara. because you are righteous and qualified for every good thing. Karena saudara adalah orang benar dan saudara berhak untuk menerima segala hal yang baik sebagai orang benar itu. Because God wants us to be confident before Him. Karena Tuhan ingin kita punya keyakinan diri di hadapan Tuhan. Amen. Ya, God wants us to have faith in the finished work of Jesus. Tuhan ingin kita beriman kepada karya yang tuntas yang sudah selesai dilakukan oleh Yesus di kayu Because salib. that's the basis for every blessing of God in our Karena lives. ini merupakan dasar, fondasi dari setiap berkat yang Tuhan mau curahkan dalam hidup kita. Now let's look at one other scripture before we close for a break. Mari kita lihat ayat yang lain sebelum kita break. Genesis chapter 20 verses 2 to 7. Kejadian 20 ayat 2 sampai 7. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ayat 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi dan ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. And verse 14 to 16. Lalu ayat 14 sampai ayat 16. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istrinya Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepadamu, kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Amen. Amin. 3 questions. Lagi-lagi 3 pertanyaan. Who sinned, Abraham or Abimelech? Dalam kasus kedua, siapa yang berbuat dosa, Abraham atau Abimelek? Abraham. Abraham. Who did God come to in a dream and say, you're a dead man? Siapa yang didatangi Tuhan dalam mimpi dan Tuhan bilang kamu akan Abraham mati? or Abimelech? Abraham atau Abimelek? Abimelech. Abimelek. Who came out of the land of Abimelech with cattle and sheep and oxen and male servants and female servants and 1,000 pieces of silver? Lalu siapa yang keluar dari
istilahnya Abimelek itu dengan bawa ternak, banyak ternak, banyak emas, perak, 1000 shikal, dan juga hamba laki-laki dan hamba perempuan. Abraham. Now can you see the key to the blessing of God? Nah, bisakah saudara melihat kunci dari berkat-berkat Tuhan, hadirnya berkat-berkat Tuhan di hidup saudara? Just say your wife is your sister. Bilang aja kepada orang bahwa istri saudara itu adik saudara, nanti saudara diberkati Tuhan. No. Bukan. Itu That's the bercanda. wrong lesson. Itu bercanda. No. Bukan begitu maksudnya. The key to righteousness, Kunci kepada kebenaran, the key to blessing kunci kepada berkat-berkat Tuhan is to know that you are righteous even when you sin. adalah mengerti, terwahyu, sadar bahwa saudara adalah orang benar biarpun badan saudara berbuat dosa. Amen. And therefore, as Paul says, Karenanya Rasul Paulus berkata, we are not cursed. kita tidak dikutuk, kita tidak ada di bawah We are kutuk. blessed Tapi with kita believing diberkati. Abraham. Kita diberkati ketika kita percaya seperti Abraham. Amen. Amin. Abraham believed God, it was counted to him for righteousness. Abraham percaya kepada Tuhan dan percayanya Abraham itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Let's read Romans chapter 4 Mari kita baca Roma pasal 4 and verses 20. Romans chapter 4 verse 20 ayat 20. Roma pasal 4 to the ayat end. 20. yang ke-20 mulai. Yeah. Tetapi terhadap janji Allah, ia, Abraham maksudnya, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Yep. Oh, oke. Yeah. Next verse. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Next one. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Yeah. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Amen. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari Haleluya. antara orang mati. Verse 25. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amen. Amin. Amen. Amin. What we read about Abraham was not written for Abraham's sake only. Jadi ternyata apa yang kita baca tentang Abraham itu bukan hanya dimaksudkan Tuhan untuk Abraham, but for our sake, tetapi untuk setiap kita who believe in the seed of Abraham. yang percaya kepada keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Because we believe that Jesus is the Son of God who died in our place. Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang telah mati menggantikan kita sebagai All kita. our sin was placed on him. Bahkan seluruh dosa kita telah ditaruhkan atas Dia. And he was raised again from the dead Dan setelah Dia mati, Dia bangkit kembali dari kematian. for our justification. Bagi pembenaran kita semua. The word justification means to be declared righteous. Kata pembenaran di situ artinya, atau justification artinya adalah dinyatakan benar, dipandang benar. Who declares us righteous? Siapa yang menyatakan, yang memandang kita benar? God. Allah Bapa. It is God who justifies us. Allah Bapa lah yang membenarkan kita. It is God's declaration over us. Itu adalah deklarasi, pernyataan, pengumuman dari Bapa tentang kita. You are righteous. Bahwa setiap saudara adalah orang Who benar. can condemn you? Who is he that will condemn you? Jadi siapa yang bisa menghakimi atau menghukum saudara kalau Allah sudah menyatakan saudara benar? Hallelujah. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan. Father, we thank you this morning Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. because it's not what you do that determines who you are. Karena sekali lagi bukan apa yang saudara lakukan yang menentukan keberadaan saudara. But Jati knowing diri who you saudara. are will determine what you will do. Tapi jati diri saudara lah yang akan menentukan apa yang saudara lakukan.